yang akan memandu acara pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Sekretaris Dinas Bapak Slamet Riyadi, dan dari PT Wana Safety Indonesia Bapak Alex selaku Direktur Utama dan Bapak Frans Hermanto selaku Direktur. Para narasumber dan praktisi K3 serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan, beserta tamu VIP yang kami hormati yang sudah datang pada acara pagi ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dapat menghadirkan kita semua di pagi hari ini untuk berkumpul dalam seminar K3 Collaboration di Snaker Trans Provinsi Sumatera Selatan bersama PT Wana Safety Indonesia dengan tema Manajemen Resiko untuk Membentuk Budaya K3 demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan selamat. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang bisa kita tampilkan nantinya di lapangan dan di lapangan kerja kita masing-masing. Sebelum memulai acara, ada alangkah baiknya kita akan melakukan safety induction dulu yang akan disampaikan oleh pihak Hotel De Zuri agar dalam perjalanan penyampaian nanti materi agar berjalan dengan lancar dan nyaman. Kepada pihak hotel kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surahmat dari Divisi Engineering Hotel De Zuri Palembang. Pertama-tama saya mewakili manajemen Hotel De Zuri Palembang ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayai Hotel De Zuri Palembang sebagai tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebelum kegiatan Bapak dan Ibu dimulai, izinkan kami untuk menyampaikan safety induction. Berikut videonya. Selamat datang di Hotel De Zuri Palembang. Berikut kami persembahkan video safety briefing demi keselamatan Anda. Hotel ini terdiri dari 25 lantai dengan 1 ballroom serta 10 ruang meeting. Masing-masing lantai memiliki 2 jalur evakuasi di setiap lantainya. Tangga darurat berada di sisi kanan dan sisi kiri bangunan. Setiap lantai dilengkapi dengan sistem keamanan dan keselamatan, antara lain seperti alat percikan air atau sprinkler, alat pendeteksi panas atau heat detector, CCTV, speaker announcement, fire alarm, hydrant, APAR, dan emergency evacuation plan yang tertempel di setiap pintu ruangan. Saat terdengar alarm tanda bahaya, dimohon untuk jangan panik dan segera keluar ruangan untuk menuju assembly point yang berada di lantai dasar melalui tangga darurat yang berada di sisi kanan dan kiri bangunan. Proses evakuasi akan dibantu staf kami yang berada di lapangan dan di ruang CCTV untuk mengarahkan secara langsung maupun melalui speaker announcement untuk menuju titik kumpul atau assembly point yang berada di lantai dasar. Berikut ini kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Pertama, jangan gunakan lift. Ikuti petunjuk evakuasi yang tertempel di dinding-dinding. Cari tangga darurat yang terdekat dari posisi Anda. Jika Anda menggunakan sepatu berhak tinggi, lepas dahulu sebelum menuju rute evakuasi. Assembly point adalah titik kumpul untuk keperluan evakuasi saat keadaan darurat. Terdapat 1 titik kumpul yang berada di depan lobi luar hotel. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Hotel De Zuri Palembang. Selamat beraktivitas. Ada sedikit informasi tambahan untuk fasilitas umum. Untuk musola kita berada di depan luar ruangan, untuk smoking room berada di sebelah kanan luar ruangan, untuk restoran berada di sebelah kiri luar ruangan. Sekian safety briefing dan informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak De Zuri yang telah menyampaikan safety induction-nya. Semoga peserta yang hadir pada hari ini dan panitia dapat berjalan dengan lancar acara pada hari ini. Selanjutnya,
marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Kami mohon kepada Bapak Ibu duduk kembali. Selanjutnya, untuk mengenal lebih dekat penyelenggara kegiatan hari ini, kita akan menyaksikan video dari PT Wahana Safety Indonesia. Selamat datang di PT Wahana Safety Indonesia, distributor peralatan keselamatan dan kesehatan kerja untuk berbagai sektor industri. Kami mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman melalui produk bersertifikasi internasional. Bermula dari PT Sumber Keselamatan Kerja yang didirikan pada tahun 1998 di Surabaya dengan visi menghadirkan solusi keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja dan industri di Indonesia. 2 tahun kemudian kami membuat perusahaan di Jakarta dengan nama PT Wahana Safety Indonesia. Dengan jaringan cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, kami memastikan distribusi alat pelindung diri terpenuhi secara efisien. Cabang Balikpapan hadir untuk memperkuat layanan logistik di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang dilengkapi warehouse dengan sistem manajemen stok yang terintegrasi. PT Wahana Safety Indonesia selalu tanggap memberikan layanan purna jual dengan tim after sales yang sigap membantu kebutuhan mitra dan pelanggan. Memasuki usia yang ke-25 tahun, PT Wahana Safety Indonesia berkomitmen dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan, membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Untuk itu, kami memastikan bahwa produk yang kami pasarkan memiliki kualitas yang terbaik dan telah memenuhi standar keselamatan internasional. Kami siap menjadi bagian dari kemajuan bisnis Anda. Untuk memastikan para pelanggan mendapatkan pelayanan dan pengalaman penjualan yang terbaik, PT Wahana Safety Indonesia membekali seluruh timnya dengan pengetahuan produk yang mendalam serta cara komunikasi yang efektif. Secara berkala, PT Wahana Safety Indonesia juga mengadakan pelatihan keselamatan kerja kepada para mitra dan pelanggan. Hal ini untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur keselamatan kerja dan sesuai dengan standar yang berlaku. PT Wahana Safety Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pameran industri, terutama yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
supaya pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan tim dan juga produk-produk yang kami tawarkan. Dengan semangat berinovasi, kami terus berkembang bersama, menciptakan masa depan industri yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini. Demikianlah pemutaran video dari PT Wana Safety Indonesia untuk memperkenalkan di area Palembang ini. Selanjutnya, agar acara berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan semuanya sukses. Innal hamda nahnu wa nasta'i wa nastaghfirlu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillaha wa ma yudhlilu fala hadiyalah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka acara seminar K3 di Ballroom The Zurit Palembang. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan puji syukur kehadiranmu atas segala rahmat, nikmat, Terima kasih. dan rahmat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan banyak manfaat yang kita dapatkan pada hari ini. Selanjutnya, mengawali rangkaian sambutan, kami persilakan pimpinan PT Wana Safety Indonesia kepada Bapak Frans Budi Hermanto. Kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Indra Bangsawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Bapak Slamet Riyadi, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu dari instansi-instansi seperti Damkar, BPBD, Basarnas, Bapak Ibu narasumber, dan juga para mitra perusahaan-perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya hadirin sekalian yang sangat kami muliakan. Kami mewakili PT Wahana Safety Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung acara seminar ini. Seminar ini bertema manajemen resiko untuk membangun budaya K3 dalam mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan kami, yaitu memastikan para pekerja bekerja dengan selamat dan aman, sehingga para pekerja ini nanti bisa kembali ke rumah dan bertemu dengan anggota keluarga masing-masing di setiap harinya. Kemudian untuk manajemen risiko K3, dalam pemahaman kami, manajemen risiko K3 ini sebuah proses yang panjang, yang melibatkan mulai dari
sistem yang sistematis yang melibatkan identifikasi potensi bahaya. Kemudian ada penilaian risiko serta upaya pengendalian risiko itu sendiri. Hal ini sangat bermanfaat terutama untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian kami juga sangat bangga karena seminar ini juga sangat ingin bisa mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat. Perusahaan kami masuk dalam pengendalian risiko, sehingga hierarki pengendalian risiko dengan menyiapkan APD yang berkualitas. Jadi harapan kami, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa mengikuti pemaparan maupun nanti ada peragaan yang ada di belakang, terutama hari ini berhubungan dengan pekerjaan di ruang terbatas atau confined space. Bagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita kosongkan gelas kita masing-masing sehingga bisa diisi, bisa menerima pemaparan dan penjelasan dari para narasumber. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Saya tutup sambutan ini dengan pantun. Pagi hari makan empek-empek lenjer. Cakep. Cukup pedas bikin segar badan. Cakep. Di ruang seminar duduk berjejer mencari ilmu untuk masa depan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Bapak Haji Indra Gunawan, SH.MM, perkenalkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf beliau. Seyogyanya beliau langsung yang ingin hadir dan membuka acara ini, akan tetapi pada saat yang bersamaan beliau tadi ditelepon ada acara di kantor gubernur, sehingga dengan terpaksa beliau memakilkan pada saya, akan tetapi beliau berharap ketidakhadiran beliau secara fisik tidak mengurangi arti daripada acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumsel. Kemudian yang saya hormati juga para panitia pelaksana acara seminar K3 tingkat provinsi tahun 2025 ini, yaitu dari PT Wahana Safety Indonesia. Kemudian yang saya hormati para peserta acara seminar K3 tingkat provinsi Sumsel. Yang saya banggakan para fungsional pengawas di jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumsel, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pembangunan ekosistem ketenaga kerjaan yang unggul tidak hanya mengusung penyusunan regulasi yang baik di bidang ketenaga kerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenaga kerjaan. Salah satu kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenaga kerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Dengan adanya budaya K3 yang unggul, maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan dapat ditekan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan K3 pada revolusi industri 4.0 masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi digitalisasi. Perubahan tersebut akan menimbulkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan IT. Situasi ini tentu meniscayakan kewaspadaan kita akan pentingnya
mengantisipasi potensi problem K3 dan lingkungan baru, sembari terus memastikan agar pekerjaan yang bersifat manual tetap terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian material, moral, dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu mari kita semua terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya K3. Jangan sampai problem K3 hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan dan atau musibah di tempat kerja. Jangan sampai kita baru peduli soal K3 apabila ada gugatan dari keluarga korban. Ini soal nyawa dan kesehatan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, alasan K3 begitu digaungkan sejatinya prinsip dan program K3 ini adalah karena beberapa faktor, mulai dari faktor kemanusiaan, faktor undang-undang, hingga faktor ekonomi. Penyelenggaraan K3 sendiri diharapkan menghadirkan berbagai manfaat, baik bagi perusahaan, bagi para karyawan, maupun masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja secara nasional diketahui terus meningkat. Pada tahun 2022, angka kecelakaan kerja 137 ribu kasus. Kemudian tahun 2023, kecelakaan kerja meningkat menjadi 370.747 kasus. Sedangkan yang terbaru di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 241.000 kasus. Kami mengajak semua stakeholder melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kemandirian berbudaya K3 dengan terus menggelorakan K3 di setiap kesempatan. Peningkatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi tersebut dilaksanakan baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional pada forum K3 yang strategis. Atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PT Wahana Safety Indonesia yang telah berinisiatif untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan acara pada hari ini. Kemudian langsung buka ini. Nah, sudah. Jadi Pak minta maaf karena mendadak Pak ya. Jadi baca ini lagi belum, sambutan terus beliau nih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan seminar K3 tingkat Provinsi Sumsel tahun 2025 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. K3 unggul, Sumsel maju terus untuk semua. Salam K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Haji Indra Bangsawan SHMM, ditandatangani. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Slamet Riyadi yang sudah menyampaikan dan membantu pembukaan acara ini yang telah meresmikan. Diinformasikan kembali kepada Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengadakan beberapa sesi yang akan dipresentasikan nantinya di depan. Jadi mohon diharapkan tetap pada tempat duduknya masing-masing, dan nanti di setiap sesi akan ada pertanyaan serta kuis yang akan dilangsungkan dengan hadiah. Oke, yang pertama kita memasuki sesi
inti yang pertama, yaitu kebijakan K3 yang akan disampaikan oleh Bapak Sahadi kepada bidang Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan. Kita persilahkan. Ahli Madya dan juga PLH Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa yang namanya kebijakan selalu ada di tengah-tengah kita. Kebijakan selalu diartikan dalam kegiatan kita hari-hari. Kemudian secara khusus kesempatan ini kita membahas kebijakan K3, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu banyak di antara kita mempertanyakan apa itu kebijakan. Ya. Menurut para pakar, kebijakan adalah sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh suatu lembaga, oleh instansi, oleh perusahaan yang dibuat dalam bentuk undang-undang, bisa juga dalam peraturan, dan sejenisnya yang mengikat. Artinya siapapun yang terlibat dalam kebijakan itu terikat dengan kebijakan itu sendiri. Baik itu di instansi pemerintah, perusahaan pada umumnya, itu juga terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian dibuat dalam bentuk undang-undang. Kalau di pemerintah, undang-undang. Tapi di perusahaan, bisa peraturan perusahaan, bisa perjanjian kerja bersama, atau secara khusus adalah kebijakan K3 yang dibuat khusus untuk menangani masalah K3. Kemudian pendapat kedua menyatakan juga kebijakan merupakan arah tindakan yang punya maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor. Kalau di perusahaan jelas ya, oleh satu aktor tentu tanda tangan pimpinannya saja yang membuat suatu kebijakan. Tapi kalau dalam bentuk PKB oleh sejumlah aktor, banyak orang. Dalam perjanjian kerja juga banyak orang, maka sejumlah aktor yang merumuskan kebijakan itu sendiri. Dan tentu dalam rangka untuk mengatasi K3. Ada dua pengertian ini. Kalau memenuhi persyaratan K3, artinya aspek-aspek itu dapat memberikan perlindungan pada tenaga kerja. Tapi kalau dalam aspek produksi, tentu berbeda. Semua alat dapat berfungsi dengan baik, menghasilkan proses produksi. Tapi apakah alat itu menjamin safety? Belum tentu. Karena beda tujuan. Bagi perusahaan produsen suatu alat, dia fungsinya bekerja atau tidak, bisa digunakan untuk proses produksi atau tidak. Tetapi dari sisi pengawasan, dari sisi ketenagakerjaan, alat itu harus dapat menjamin kita bekerja dengan selamat. Yang berikut adalah tujuan K3, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau tidak terjadi kecelakaan, produktivitas meningkat, tentu pendapatan juga meningkat. Tidak terjadi kecelakaan. Itu intinya. Paling tidak harapan kita bahwa sesuai dengan goal kita tadi, tidak terjadi kecelakaan dan juga tidak terjadi penyakit akibat kerja di perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari proses terjadi kecelakaan kerja yang nampak di permukaan, kalau kita lihat teori gunung es ini kecil yang tampak. Tetapi di balik itu ada kerugian yang luar biasa yang tidak tampak oleh kita. Perbandingan yang luar biasa, misalnya 1 juta untuk yang nampak di permukaan, tetapi yang di bawah, yang tidak tampak, bisa muncul 5-50 juta, bisa 5-30 juta, dengan kategori-kategorinya ini. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian berikut, tentu ada upaya kita untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja. Bagi personil-personil K3 yang ada di perusahaan, lakukan tugas ini. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Itu fungsi P2K3 tadi. Dan personilnya. Lakukan. Setelah itu tentu kita lakukan tindakan pemantauan kondisi tidak aman. Pemantauan tindakan tidak aman. Oke, kami baru-baru ini melakukan
pemeriksaan, pengecekan terhadap kondisi kecelakaan kerja di salah satu perusahaan. Yang kita pantau ini, pemantauan kondisi tidak aman. Apa kira-kira yang menjadi problem tidak aman di situ? Kalau alat kerja yang berada di ketinggian tidak ada handrailnya, itu suatu kondisi tidak aman untuk bekerja. Maka itu yang harus kita pantau. Bagaimana dengan personil K3? Dia harus memberikan tambahan. Tidak hanya fungsinya tadi, tapi memberikan tambahan dalam bentuk memberikan aspek keselamatan dalam bekerja. Silakan mungkin Pak, tolong mic-nya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Riko Yuliansa dari PT Malindo Fitmil Tbk. Izin bertanya Pak, kalau misal kontraktor yang justru dia menandatangani JSA, tetapi ketika kontraktor justru melanggar aturan seperti tidak memakai APD, kita sebagai pemakai jasa kontraktor, sekiranya sanksi apa yang paling tepat dalam hal ini Pak? Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kaitan dengan JSA ya. Memang ada CSMS ya. Kemudian ada JSA yang sudah kita tandakan bersama antara main kontraktor dengan kontraktor. Ini komitmen sebenarnya. Kalau di komitmen itu sudah dibuat, kemudian ada mengingkari kan bisa batal. Artinya kontrak kerja bisa dibatalkan. Itu dari aspek Bapak ya, dari aspek Bapak. Tapi dari aspek norma K3, kita terapkan. Ada pengawas di situ, ada ahli K3 di situ. Dia bisa rekomendasi. Bapak mungkin bisa berikan warning sebagai main kontraktor kepada kontraktor bahwa ini adalah pelanggaran-pelanggaran. Karena dalam pelaksanaan pekerjaan di situ, main kontraktor turut melakukan pengawasan, Pak. Dari JSA yang sudah disepakati. Tetapi kalau itu berlanjut, kemungkinan ini kontraknya panjang atau mungkin ada unsur yang sangat penting, apa salahnya mereport kepada kami yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepada pengawas tenaga kerjaan. Kami akan temukan itu. Kami akan melakukan pemeriksaan dan itu. Boy, tapi untuk kawan-kawan dari perusahaan. Kalau untuk pengawas spesialis atau pengawas tidak boleh menjawab. Baik. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Nama saya Yupas Mawangi. dari perusahaan apa? Dari PT Dunia. Nama saya Yupas Mawangi dari PT Dunia Kimia Utama. Oh, silakan. Kalau untuk sertifikasi Kemnakernya itu berlaku selamanya, Pak. Tapi kalau untuk lisensi dan juga SKP-nya itu 3 tahun. Oke, baik, kita beri aplaus untuk dari Dunia Kimia Utama. Ini produsen gas, Pak. Zat kimia ya di Jalan Palembang, Indralaya. Luar biasa. Oke, satu penanya selesai, penjawab selesai. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kemudian ini kaitan dengan K3 semua ya. Sebutkan tugas pokok dan fungsi ahli K3 dan yang lanjut dan pertanyaannya, siapa yang harus menjadi ketua P2 K3-nya? Silakan. Oke, silakan panitia. Siap. Selamat pagi, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Dudi Haryadi dari PT CS2 Pola Sehat, orang tua grup. Saya akan menjawab yang pertama, tugas pokoknya ahli K3, yaitu untuk menyusun rapat setiap 1 bulan sekali, lalu melakukan safety patrol setiap 1 bulan sekali, terus menyiapkan sertifikat-sertifikat ahli-ahli di setiap bagian, ahli kimia, ahli listrik. Lalu yang menjawab yang kedua, yang wajib menjadi ketua P2K3 ya. Oke, yang itu pimpinan teratas di suatu perusahaan Pak, untuk yang jawab yang kedua. Oke, baik, kita beri aplaus. Ya, ini tinggal maknanya sudah nyambung Pak ya. Kalau misalnya kita cari detailnya tentu bukan textbook ini.
Betul Pak. Jadi memang yang menjadi ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan. Maksudnya apa? Semua aspek K3 itu di perusahaan itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Kalau terjadi pelanggaran, maka punishment-nya kepada dia. Ya. Kemudian tadi semua norma K3 itu nanti akan dilaksanakan oleh P2K3 beserta personil yang ada di tempat kerja. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Sahadi yang sudah menyampaikan materi sesi pertama tentang kebijakan K3 dan Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sahadi. Mungkin kita lanjutkan dari sesi kedua yaitu manajemen. Terapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu elemen dari SMK 3, manajemen risiko. Salah satu elemennya. Kemudian berikut ada OHS, risk management, adalah manajemen risiko yang berkaitan dengan K3, kecelakaan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja, dan kerugian lain-lain. Selanjutnya, risk management merupakan inti atau sasaran utama dari setiap program K3 dalam perusahaan. Karena secara prinsip memang inilah tujuan kita, pengendaliannya. Potensi bahaya selalu ada, tapi perlu ada pengendaliannya. Kemudian risk management juga merupakan persyaratan dalam sistem manajemen K3, ada SMK 3, ada ISO 4001 ya, 45001 lah gitu ya. OSHA, ILO dan sebagainya. Ini standar ya. Kita mengacu pada ketentuan ini. Tujuan kita adalah memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam manajemen risiko sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nanti ada uraian. Kalau bisa ada checklistnya ini kan. Dalam suatu saat kita menggunakan suatu peralatan, nanti sampai ke situ. Alat ini dampaknya apa? Menyebabkan apa? Bagaimana? Risikonya gitu kan. Nah, memang waktu untuk manajemen risiko mestinya 5 JP Pak. Tidak 45 menit gitu ya. Diskusinya lebih panjang. Sasaran kita adalah menjelaskan pengertian dari manajemen risiko kepada mereka-mereka yang menjadi objek dari manajemen risiko itu. Dalam perusahaan kita jelaskan ini. Kemudian menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam manajemen risiko, melaksanakan kegiatan manajemen risiko di tempat kerja, lanjut mengendalikan risiko di tempat kerja dengan menggunakan prinsip manajemen risiko. Ada dalam konsep kita kan ada pengendaliannya. Tingkatan hierarki pengendalian K3. Kemudian apa itu risiko? Ini ukuran kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan dari sumber bahaya. Tentu yang akan terjadi. Jadi ada konsekuensi, ada waktu dan sebagainya. Perkalian atau probabilitas ini akan menimbulkan dampak risiko. Ini mungkin bagi mereka-mereka yang di K3 langsung connect gitu ya. Ini hazard juga suatu sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan di tempat kerja. Kita lanjut aja nih. Kemudian siapa yang melakukan penilaian terhadap risiko di tempat kerja? Maka dapat dilakukan oleh manajer, supervisor, ahli K3 di perusahaan yang bersangkutan. Terkait dengan manajer, supervisor ataupun pimpinan perusahaan, ini penanggung jawab. Dia harus tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan ahli K3? Ahli K3 terhadap problem K3 harus menyampaikan kepada pimpinan perusahaan. Kita dapatkan. Selanjutnya di sesi ketiga ini akan disampaikan oleh spill manajemen dari PT Tandox Global Indonesia yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kevin. Kepada Bapak Kevin kami persilakan. Sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, ya tamu VIP semua, ya kan. Salam kenal, saya Kevin Utama. Kebetulan saya prinsipal dari produk cyber. Ya, untuk cyber sendiri kami berfokus sebagai solusi industrial cleaning dan spill control. Ya, seperti tadi yang udah dijelaskan
dengan Bapak yang berkaitan terkait K3 ya. Kita di sini juga ingin membantu membangun ya kan, berkaitan juga dengan sustainability. Mungkin tadi Bapak Ibu udah sempat ngelihat sekilas terkait video dari Pak Prabowo ya. Ya, jadi inti dari video tersebut, Indonesia berkomitmen untuk capai nol emisi lebih cepat melalui reforestasi 12 juta hektar, pengurangan deforestasi, penciptaan green job, dan peralihan ke energi terbarukan. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ini, perubahan iklim saat ini sudah tidak sama dengan force major. Dulu sering kita bilang kejadian-kejadian alam itu force major, ya kan. Tapi ya kan, dengan adanya perubahan iklim, sekarang arti force major itu bukan berarti bencana alam murni, tapi menjadi resiko yang seharusnya bisa kita kendalikan atau kita kelola. Seperti itu. Jadi tidak semua bencana. Nah, mungkin ada yang pernah tahu juga berita ini, temuan tren ya kan, tumpahan minyak di pertambangan. Ini ada di salah satu pertambangan di area Sulawesi, terutamanya di daerah Luwu, di Tomuti, di desa Towuti ya kan. Nah, ini kasus yang cukup parah. Jadi ini salah satu yang terjadi di namanya, mungkin saya sebut aja PT Vale, cukup terkenal juga ya kan, atau dulu sering disebut PT Inco ya kan. Jadi kasus kebocoran minyak di Vale itu setidaknya sudah merusak kurang lebih 82 hektar sawah, kebun-kebun, terus juga peternakan milik warga. Jadi sungguh sangat disayangkan ya kan ada kasus kayak gini, tapi setidaknya mereka juga punya cara untuk mitigasinya ya kan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, mungkin kalau persennya polipropilin. Jadi, nah ini mungkin Pak, permisi Pak, coba Pak dibantu tarik Pak, yang kuat. Nah, jadi ini secara nggak langsung tadi yang saya bilang untuk pengganti kain majun, ini cukup kuat tisunya. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk membersihkan tumpahan, baik tumpahan yang water base atau yang air biasa lah, dan juga yang oil base. Next. Nah, ini ada beberapa contoh ya kan, apa yang istilahnya kita ingin rubah dari cyber. Ya, mungkin sebelah kanan saya ya, kita bisa lihat kain majun ya kan. Kurang lebih inilah, tidak konsisten, tidak higienis, boros tempat, ya kan, terlihat di gambar. Jadi ini kebetulan gambar yang kami ambil saat sosialisasi ke salah satu customer kami, yaitu Astra Honda Motor. Kebetulan yang bengkelnya, ya kan. Dan sekarang bengkel motor pun mereka juga sudah beralih pakai tisu atau istilahnya tisu industri seperti ini, ya kan. Jadi apa yang kita ingin rubah ya ini, dengan produk cyber mudah, efisien, bersih, kuat, aman, dan ramah lingkungan. Mungkin nanti kebetulan kita kan juga buka booth di belakang, kalau Bapak Ibu ingin tahu detail-detail produk barangnya seperti apa, ini bisa pakai gimana, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, next. Nah, jadi ini untuk produk cyber kita juga info gimana proses memperpanjang pemakaian cyber webs ini, ya kan, dari cara yang bisa dicuci terus dipakai lagi. Nah, kadang jadi pertanyaan nih, loh, Mas ternyata lapnya yang atau tisu yang kayak gini nih bisa dicuci terus dipakai lagi. Secara umum bisa, ya kan, dan nyucinya juga simple. Kalau memang udah kena limbah B3, mungkin disediakan ember khusus, ya kan, nanti dicuci dalam ember itu aja, ya istilahnya dikucek biasa ya Bapak Ibu, terus nanti mungkin dijemur butuh waktu kurang lebih 15-20 menit, udah kering dan bisa dipakai. Ya, ini namanya absorben, kayak yang diregulasi tadi udah dijelaskan, tapi absorbennya banyaknya boom kalau penjelasannya. Sedangkan absorben sendiri punya beberapa jenis dan kriteria. Contoh ada yang warnanya putih itu khusus untuk oli. Kalau warnanya kuning ya kan, ini untuk chemical, dan kalau misalnya warnanya abu-abu ini universal, bisa dipakai semua.
Nah, kebetulan di belakang itu saya ada sewing yang warna putih, kita apungkan di dalam air, ya kan. Jadi kalau warna putih ini bisa untuk di daratan, bisa juga untuk penanganan tumpahan di atas permukaan air, seperti itu. Nah, kalau misalnya banyak pakainya chemical, ini sih Pak, ya. Kalau banyaknya pakai chemical yang ya mungkin chemical yang asam atau mungkin juga kayak krom, ya kan, itu bisa pakai yang warna kuning. Kadang apa ya, ada procurement juga atau purchasing bingung, ya kan, usernya minta spill kit, ya kan, tapi untuk membersihkan apa di lapangan, ya kan, itu yang kadang kita lakukan namanya set analisis. Jadi kita akan bantu supaya lebih tepat aja. Jadi untuk pemakaian produk nggak istilahnya jadi nggak inilah, jadi bisa dipakai dengan maksimal lah, bukan nanti asal beli malah nggak kepake kayak gitu. Oke. Nah, terus juga ada, kalau Bapak Ibu lihat itu ada namanya granular absorben. Granular absorben itu kalau mungkin di pom bensin banyak pakainya mereka itu pasir, ya kan. Ada juga yang pakai serbuk kayu. Nah, di kami kita punya ini namanya granular absorben. Ini material utamanya dari batu apung. Jadi batu apung kami bakar, terus kami pecah jadi kecil-kecil ini, kurang lebih ini 4 liter, tapi dia mampu menangani tumpahan kurang lebih sampai 6-7 liter dari 4 liter. Jadi dia mampu menyerap 20 kali masanya. Istilahnya ya tadi, lebih baik daripada pakai pasir ataupun serbuk atau istilahnya pembatas oli, tumpahan oli lah. Ini bisa dipakai ke sungai, terus juga ke danau, ke laut, ya kan, sebagai barrier. Kalau nggak salah sebetulnya di Pelindo itu udah ada aturan berkaitan dengan kapal-kapal besar yang mengangkut bahan bakar, terus juga yang mengangkut mungkin kayak batu bara dan lain-lainnya, itu wajib ketika mereka sandar itu wajib dilingkarin kalau bahasanya mereka. Ngelingkarinya apa? Salah satunya pakai ini. Jadi kalau terjadi tumpahan ke laut dari kapal tersebut bisa langsung diatasin di dalam barriernya ini. Itu sih gambarannya. Oke, next. Nah, terus juga ada oil boom. Ini yang bentuknya kayak guling. Ini Bapak Ibu bisa pakai kayak di selokan mungkin, ya kan. Kalau ada biasanya kan kalau di pertambangan itu ada juga sungai-sungai kecil lah, ya kan. Nah, ini bisa dipakai ke situ kalau memang nanti takut terjadi tumpahan oli atau mungkin ya rembesan bawaan ya dari hulunya, ya kan, itu ke hilirnya. Nah, itu bisa ditaruh di bagian hilir. Prinsipal dari PT Tandox Global Indonesia. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan sesi dari presentasi PT Wahana Sepatu Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dimas. Kepada Bapak dipersilakan. Saya Dimas dari PT Wahana Safety Indonesia. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu lini produk baru dari Wahana Safety Indonesia, yaitu All Safe Safety Shoes. Nah, All Safe Safety Shoes ini adalah brand yang dikembangkan oleh PT Wahana Safety Indonesia, yaitu kita baru saja meluncurkan brand sepatu. Kita kasih nama brandnya All Safe, dan dikembangkan nantinya oleh PT Wahana Sepatu Indonesia. Oke, putar, kita simak videonya sepintas untuk penggunaannya. The journey begins. The moment we dare to try. We dare to build dreams. A craft shaped by patient hands, guided by an understanding of material and movement. A story of endurance. A story of precision. Inspired by the rugged landscapes of Australia. Ya, ini salah satu tipenya manly. That every step is not just a journey, Lalu kita ada tipe but a vow to Beluve, keep pushing forward. Vaucluse, Bondi, Made to endure, to evolve. Mossman. All safe shoes. Ya. Safety in every step. Oke, safety in every step. Kalau pepatah mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Nah, kalau para pencari nafkah itu
tenaga sumbernya adalah di telapak kakinya para ayah dan para pekerja semua. Nah, makanya dari itu perlu kita lindungi dengan sepatu safety yang bisa melindungi kita semua sehingga pencari nafkahnya dapat berjalan dengan lancar. The journey begins. Oke, sepintas tentang Wahana Sepatu Indonesia, Bapak Ibu. PT Wahana Sepatu Indonesia adalah sebuah perusahaan yang baru dirintis, seperti saya kemukakan di awal tadi, dan sebagai pondasi untuk pembuatan sepatu keselamatan dengan yang berfokus pada pengembangan sepatu keselamatan yang inovatif dan mampu bersaing di pasaran. Jadi dikembangkan oleh PT Wahana Sepatu Indonesia, masih dalam part of Wahana Safety Indonesia. Oke, sedikit intermezzo, nanti saya akan memberikan satu pertanyaan juga buat Bapak Ibu, dan ada hadiah vouchernya juga. Oke. Yang pertama, fokus kita di Wahana Sepatu adalah kita ingin memproduksi sepatu safety yang berkualitas tinggi untuk berbagai macam sektor industri, baik di oil and gas, pertambangan, forestry, manufacture, semuanya bisa memakainya. Lalu visi kita adalah ingin menjadi produk unggulan dalam pasar safety shoes bagi pekerja di Indonesia. Ya, sebagai perusahaan baru kami punya visi dalam beberapa tahun ke depan ingin lebih dikenal lagi dan barang kita bisa dipakai dan menjadi pilihan para pekerja di industri Indonesia. Lalu misi kita untuk kedepannya adalah inovasi dalam kenyamanan, keamanan, dan ketahanan dalam sepatu pekerjaan tersebut. Karena kita juga berprinsip adalah jangan sampai alat safety, sepatu safety tools yang digunakan ini mengganggu proses kerja dari Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut tadi kita punya 5 model sepatu. Bondi, Manly, Mossman, Beluve, dan Vaucluse. Jadi kita punya 5 model sepatu. Akan kita bedah satu persatu bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah Bondi. Tersedia di ukuran 4 sampai dengan 12. Warnanya ada 2 varian, hitam dan coklat. Simple, dia model slip on, pendek di bawah mata kaki, but kita bisa bilang dengan the best future. Ini Bondi bentuk dan warnanya. Ini warna coklat yang kita tampilkan, tapi kita bisa produce juga dengan warna hitam. Lanjut adalah tipe Mossman. Mossman sama seperti Bondi, slip on juga, tapi ini yang varian tinggi di atas mata kaki. Stylish and safe. Tersedia dari ukuran 4 sampai ukuran 12, warna juga varian coklat dan juga hitam. Lanjut ke tipe ketiga yaitu Manly. Dalam bentuk seperti safety boot, warna hitam dan coklat juga sama, varian ukuran 4 sampai 12. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin melihat, memegang, atau mungkin wah cocok nih mau trial, kita buka stand di belakang, ada display sepatunya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sambil makan siang nanti ada jeda bisa lihat-lihat sendiri, meraba-raba di terawang dan di PO kalau bisa. Oke, ini yang tipe Manly. Masuk ke tipe selanjutnya menggunakan tali, namanya Beluve. Mid with shoelace. Dia pakai tali tapi masih yang middle. Ukuran tersedia dari 4 sampai 12, varian warna sama, semuanya hitam dan coklat. Lanjut ke tipe selanjutnya Vaucluse. Low, ini yang bertali tapi yang lebih rendah daripada yang tipe sebelumnya. Low with shoelace. Varian warna sama, hitam dan coklat. Feature-nya, size-nya dari size 4 sampai 12. Lalu ini sudah 5 tipe tadi, kita akan tampilkan produksi pabrik kita yang ada di Bekasi. Ya, ini pabrik sepatu kita yang ada di Bekasi. Proses pengerjaannya sudah menggunakan mesin yang otomatis. Tapi meskipun mesinnya otomatis, tapi kita tetap membutuhkan para tenaga kerja. Jadi kita juga ada proses dalam perekrutan tenaga kerja untuk proses produksi sepatu kita. Ini pemasangan toe cap-nya. Ya, lalu ini adalah proses injeksinya.
untuk sol bawahnya. Itu tadi salah satu video dari proses produksi kita, pabrik ada di Bekasi. Lalu ini adalah foto-foto unit yang sudah digunakan di berbagai area berair, berpasir, berlumpur. Jadi insya Allah bisa tahan. Dan bila ingin melihat fisiknya tadi, ada di standnya di belakang. Lalu teknologi atau materialnya dari sepatu-sepatu yang kita tampilkan tadi apa saja? Yang pertama untuk upper, kulitnya. Kita dari kulit asli dan berbahan premium. Lalu future-nya itu sudah dilengkapi dengan anti-slip, oil resistant, dan juga tahan terhadap asam. Lalu seperti di video tadi, di depan ujungnya spesialisnya sepatu safety sudah ada toe cap-nya yang untuk menahan dari benturan-benturan. Lalu untuk insole-nya sudah footbed all safe, jadi bisa empuk untuk dipakai, nanti bisa dicoba dipakai juga di belakang. Jadi sudah ada footbed-nya untuk insole di dalamnya. Untuk outsole di luar, kita ada dua material, jadi double density injection, PU dan TPU. Karena kita mencoba mengkombinkan untuk yang tahan terhadap anti-slip dan juga tidak gampang rontok. Jadi kita kombinasikan PU dan TPU. Size available dari ukuran 4 sampai dengan 12. Lalu untuk sertifikasinya, sepatu all safe yang kita produksi sudah tersertifikasi SNI dan ISO 20345 2011 dan SNI 8877 2023. Jadi apabila ada kebutuhan audit, dokumen dan sertifikasi dari sepatu yang dibutuhkan, kita siap support ke Bapak Ibu. Oke, produk advantage atau keunggulan kita. Yang pertama, seperti video tadi, pabrik kita ada di Bekasi, kita made in Indonesia, buatan anak negeri, support lokal industri. Dan itu akan berpengaruh dengan lead time. Karena kita punya pabrik di dalam negeri dan produksi sendiri, lead time kita bisa durability-nya, proses produksinya bisa lebih singkat, sehingga masa tunggu sepatunya tidak begitu lama dan tahun produksi yang terbaru juga yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu. Durability, kita sudah coba di berbagai lingkungan tadi, berair, oil resistant, dan juga berlumpur. Added value, salah satu produk unggulan dari merek All Safe. All Safe adalah home brand yang dimiliki oleh Wahana Safety dan sepatu safety adalah salah satu unggulannya. Garansi, produk terjamin dan layanan purna jual ada di kota-kota besar Indonesia. Wahana Safety Indonesia memiliki cabang di Kota Palembang untuk Sumatera bagian selatan. Jadi apabila ada keluhan terkait lead time supply ataupun keluhan terkait masa pakainya, bisa langsung dikomunikasikan dengan kita karena kita sudah tersebar cabangnya. Untuk di Sumatera ada di Palembang, di Sumatera Selatan. Lalu materialnya tadi, kita memiliki bahan yang berkualitas tinggi dan telah lolos uji tersertifikasi SNI dan ISO tadi, sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk Bapak Ibu semua. Komitmen kita, PT Wahana Sepatu berkomitmen ingin menghadirkan produk yang terbaik demi keselamatan dan kenyamanan para pekerja di Indonesia. Nama saya Iwan Prayogi. Saya pernah berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Jadi dulunya IKIP atau kalau sekarang kadang-kadang suka disingkat UNJ. Jadi sedikit cerita tentang perusahaan saya. Saya dari Cromwell. Jadi Cromwell ini kita perusahaan dari Inggris, Bapak Ibu. Kita mulai dari 1968 sampai saat ini kita punya head office ada di kota Leicester, Inggris. Next, Mas. Di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, kami punya head office atau di Indonesia kita punya kantor di Cakung, Jakarta Timur. Begitu juga Cromwell beroperasi di seluruh dunia seperti di Inggris, di Eropa, dan di Asia Tenggara. Dan di Indonesia sendiri kami berbisnis tidak berjualan secara langsung, tetapi kita menggandeng partner lokal. Salah satunya adalah Wahana Group sebagai partner kita yang cukup baik untuk mengcover Indonesia. Jadi di Indonesia kita tidak jualan langsung, tapi fokus dengan authorized distributor kami. Di momen saat ini, saya akan coba lebih banyak fokus di safety tools. Berikutnya. Nah,
Ini ada dua gambar. Jangan fokus sama orang yang cuman pakai celana dalam warna biru, Bapak Ibu. Ada pertanyaannya, dan ini sebenarnya sudah dibahas di pemateri yang pertama cukup detail. Yang sebelah kiri, Pak. Yang warna biru, Pak? Ya. Yang warna biru yang hazard? Ya, untuk yang resiko yang oranye. Oke, betul Pak. Bisa membahayakan kita. Kenapa dibilang potensial? Kalau Bapak lihat, ini orang lagi berdiri di pinggir pantai, lihat ada sirip hiu, walaupun kita nggak tahu itu ikan atau bukan ya. Tapi yang jelas kita tahu itu biasanya sirip hiu. Tapi orang itu ada di mana, Pak? Adanya di mana? Masih ada di darat ya. Baru scanning, oh ini ada potensi bahaya yang bisa menyebabkan. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Endang Mulyono dari PT Lonsum. Siap. Yang bahaya yang sebelah kanan Pak. Bahaya sebelah sini? Iya. Oke. Risiko di sebelah kiri. Sebelah kiri. Alasannya Pak? Kalau yang sebelah kanan itu kan bahaya tindak apa? Ada apa tuh namanya tuh? Penyimpanan. Iya, penyimpanan mudah terbakar. Yang mudah terbakar. Betul. Dan kan di sebelah kiri itu sudah melakukan tindakan yang berbahaya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Tepat sekali. Silakan. Nah, jadi kalau kita ketemu konsep seperti ini atau kejadian seperti ini, pasti biasanya ada flammable area. Dan ketika flammable area, namanya kita udah bicara dengan api, pasti ada yang namanya, ini ada yang tahu Pak apa ya Pak? Oh ya, segitiga api ya. Kenapa disebut segitiga api? Karena bentuknya segitiga. Kalau persegi panjang jadi persegi panjang api. Tapi enggak, ini segitiga api. Dari segitiga api ini kita tidak bisa hilangkan 3 komponennya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Jadi kita bawa 2 sampel Pak. Yang kunci Inggris ini kunci yang non-spark tools. Dan yang ini kunci regular yang Bapak biasa beli. Perbedaan dalam sisi keamanan. Silahkan Mas Andi. Ini atraksi kita dari Mas Andi. Hati-hati Mas Andi. Ini kita mulai dari tools biasa, regular. Jelas ya Pak, keluar api. Oke, Mas Andi, kita coba yang non-spark. Ya, di non-spark tidak keluar api sama sekali. Bahkan di gerinda sekalipun dia tidak mengeluarkan api. Semua komponennya terbuat dari material aluminium bronze dan beryllium copper, di mana tidak menyebabkan percikan api. Di Cromwell, di brand Kennedy sendiri, kita bukan hanya fokus terhadap non-spark tools, untuk tools-tools keselamatannya, kita juga punya insulated tools. Insulated tools ini tools-tools yang memang biasanya digunakan untuk area-area yang punya bahaya elektrik atau bahaya kesetrum. Yang biasanya kalau saya perhatikan, mohon maaf, ini biasanya jarang sekali dibeli kalau belum ada kejadian. Insulated tools ini. Dan yang terakhir kita juga punya satu tools atau kita sebutnya sebenarnya sistem supply air respiratory system, di mana alat ini bisa menyuplai udara di ruangan-ruangan confined space yang nanti mungkin setelah makan siang, saya tahu bapak-bapak ibu-ibu sudah jam 12. Jadi nanti setelah makan siang akan jauh lebih detail, kita akan membahas tentang bagaimana confined space dari tim Wahana Group. Seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Untuk Pak Iwan ada 2 lagi sesi tanya jawab. Ada, Jadi saya kasih langsung- hadiah aja ya. Ya langsung Bapak sendiri aja. Jadi nggak usah nggak usah ada yang nanya ke saya ya. Langsung Bapak aja tanya. Alhamdulillah. Oke. saya saya yang nanya, saya kasih hadiah aja Pak. Oke. Tolong tunjuk tangan. Ada berapa jenis material non-spark dan kegunaannya di area berapa aja? Oke, Mas yang nunjuk, ada di belakang tuh ada yang nunjuk. Oke, terima kasih. Ya. Perkenalkan dulu Pak ya. Silakan Pak. Oke, nama saya
Zulkifli dari mining industri, Pak. Salam kenal Pak Zulfikri. Silakan jawabannya, ada berapa jenis non-spark yang ada di brand Kennedy dan dia digunakan untuk zona berapa 0, 1, 2-nya? Ada 2 tool, Pak. Yang Oke. pertama aluminium bronze, yang kedua beryllium copper. Betul. Jadi digunakan untuk zona 1 sampai 2 dan yang lebih tinggi lagi mungkin zona yang lebih tinggi dengan tekanan yang lebih besar seperti yang tadi di atas 730-an PSI, Pak. Ya. Oke, silakan Mas, dikasih. Oke, terima Cukup kasih, tepat. Pak. Terima kasih Pak Zulfikri. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Wah, alhamdulillah. Masih ada yang mendengarkan berarti. Alhamdulillah. Oke, ada satu lagi ya? Ada satu lagi. Hah? Satu lagi hadiahnya voucher apa? Oh, voucher Indomaret. Berapa? 200-300 juta? Oh, 100.000. Oke. Ada voucher Indomaret 100.000 yang Bapak bisa langsung gunakan ketika turun di hotel, sebelah kanan ada Indomaret. Pertanyaannya, apa ya pertanyaannya ya? Ada ide nggak ya? Saya kehabisan ide nih pertanyaannya nih. Indonesia Raya siap. Salah lagu dia. Biasa udah jam makan siang Pak. Pertanyaan berikutnya. Bahaya resiko sudah tadi. Saya lupa. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Hah? Oh ya udah. Untuk voucher yang mau tanya aja saya bingung soalnya mau nanya apa sama audiensnya. Ada yang mau tanya nggak? Dapat voucher? Udah dikasih voucher aja nggak ada yang nanya loh, alhamdulillah. Ada yang mau tanya tentang non-spark tools ini? Ada voucher? Oh, ada yang mau nanya ibunya. Iya Kak, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Andriani, berasal dari Wilmar Group. Pertanyaannya Pak, tadi kan ada insulated tool. Itu kalau dari brand Kennedy sendiri untuk insulated toolnya berupa apa saja Pak? Terus kemudian berapa tahanan yang bisa ditahan dari insulated tool tersebut? Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaannya tentang insulated tools ya. Kalau bapak-bapak ada waktu 3 jam lagi kita akan bahas insulated tools, mau? Oh enggak ya, udah mau makan siang, oke. Jadi insulated tools Kennedy, kita sebenarnya punya 2 tipe Ibu. Ada yang single layer, ada yang double layer. Tetapi single layer dan double layer itu sama-sama memiliki sertifikasi VDA. Nah, di mana sertifikasi VDA itu memang mensyaratkan bahwa setiap tools itu bisa bertahan untuk listrik sampai dengan 1000 volt AC dan volt DC. Untuk tipe toolsnya hampir semua range kita punya, mulai dari obeng, tang, kunci ring pas, kunci ring, bahkan sampai gergaji, pisau, kita punya complete range. Jadi kalau memang Ibu ada kebutuhan untuk insulated tools, tim Wahana akan dengan senang hati bisa membantu. Kalau memang ada yang perlu lebih ditanyakan atau bahkan kita juga bisa melakukan training, karena saya yakin tim Wahana juga punya produk yang lebih lengkap terkait insulated tools, karena di sana juga kalau Ibu berbicara dengan insulated tools itu maka juga tidak akan lepas jauh dari namanya Loto, Bu. Ya, jadi kadang-kadang orang suka lupa nih, udah pakai Loto insulated toolsnya nggak dipakai, atau kadang-kadang insulated toolsnya dipakai, Lotonya nggak dipakai. Tetapi itu sebenarnya 2 yang saling berkaitan, dan itu kita juga dengan senang hati kalau memang Ibu punya waktu, tim Wahana bisa datang berkunjung untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut. Terima kasih banyak. Vouchernya dikasih ke ibunya, nanti saya ikutin dari belakang, kita sama-sama ke Indomaret. Terima kasih Bu. Oke. Karena sudah waktunya makan siang, saya tutup dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Iwan yang sudah menyampaikan tentang produk Cromwell dan beberapa pemateri yang sudah menyampaikan materinya sebelum-sebelumnya.
berhubung sudah masuk dengan waktu isoma, Bapak dan Ibu sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini jika ingin isoma. Makan di dalam, dan kami berharap Bapak Ibu segera dapat kembali di waktu yang sudah ditentukan karena masih banyak sesi-sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh tim Disnaker dan juga tim WSI terkait tentang conference space. Dan kita masih tetap ada door prize dan pembagian souvenir di akhir acara, jadi kehadiran Bapak Ibu kami harapkan sampai di akhir acara. Terima kasih. Hari, saya pegawai fungsional pengawas kerjaan. Saya diberikan tugas fungsi mengawasi norma lingkungan kerja dan bahan kimia berbahaya. Ada beberapa norma yang terkait saya awasi, termasuk pertama itu ada di Permen 05 2018 terkait dengan K3 lingkungan kerja. Kemudian ada norma bekerja di ketinggian di Permenaker 9 2016. Kemudian ada di norma teknisi perancah di 11 2023. Kemudian ada pestisida, ada asbes, ada limbah, termasuk bekerja di bawah permukaan air. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali dari materi Pak Sahadi. Kenapa saya kembalikan ke sana? Karena kadang-kadang 170 ini kita hafal di pasal, tapi nuansanya kita tidak tahu tuh. Nuansanya kita nggak tahu. Atau mungkin tidak menjadi acuan. Jadi di Undang-Undang Nomor 170 itu sebenarnya adalah nuansa pencegahan. 80% adalah nuansa pencegahan. Kemudian 20% adalah upaya penanggulangan. Pencegahan di sini dimaksud adalah sebelum terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian penanggulangan itu adalah setelah terjadi, artinya tindakan kita untuk minimalisasi korban ataupun minimalisasi kerugian dari aset. Itu bisa kita lihat di pasal 3, pasal 9 maupun pasal 14 ya. Lanjut. Kemudian apa sih yang menjadi objek yang harus diawasi oleh pihak perusahaan? Dalam hal ini adalah manajemen safety atau namanya ada 5 objek di sini. Yang pertama tenaga kerja. Yang kedua peralatan, yang ketiga material, keempat proses, dan kelima lingkungan kerja. Inilah objek yang menjadi menjadi objek pengawasan terkait dengan norma K3. Kira-kira ada yang perlu ditambah Pak dari 5 objek ini? Kira-kira ada yang dimasukkan dari kelima objek ini? Pertanyaannya, apabila satu objek ini hilang bisa nggak terjadi? Ada. Apa? Seandainya satu saja objek itu dihilangkan, bisa tidak berlangsung di situ? Salah satu objek saja dihilangkan, bisa nggak terjadi kegiatan di situ? Nggak bisa. Kalau orang bilang, Pak, tamu pulang masih tetap jalan. Jadi tamu itu bukan sebenarnya objek yang menjadi perhatian kita dalam fokus melakukan upaya pencegahan. Sekarang kita lihat objek tenaga kerja. Objek tenaga kerja, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu nih, apa sih objek tenaga kerja. Kalau kita terkait dengan norma K3, kita bisa lihat ada dua Pak jenis pekerja di situ. Ada namanya pekerja yang kompeten, ada yang non kompeten. Atau kalau saya sering bilang, ada pekerja yang biasa dan ada kerja kalau di pabrik pasti ketemu. Namanya sistem ducting atau leher angsa. Yang kedua itu di indoors, ada namanya sistem siklon. Sistem siklon ini biasanya di outdoor, di luar. Sama dia mengisap juga. Tapi di halaman Pak.
Biasanya di PT Semen itu banyak Pak. Dia menghisap jangan sampai keluar area. Namanya sistem siklon. Nah itulah yang termasuk dengan rekayasa teknis. Nyambung ya? Bagaimana rekayasa administratif? Apabila sudah dilakukan rekayasa teknis dengan ventilasi, tapi tetap standar nilai ambang batasnya masih tinggi, maka langkah selanjutnya adalah rekayasa administratif. Apa itu langkah rekayasa administratif? Ubah SOP, sistem kerja, schedule time. Contoh seumpamanya pekerja itu tidak boleh terpapar dengan kebisingan. Kita di boiler seumpamanya sudah di atas 90 desibel. Maka kita lakukan dengan rekayasa administratif. Artinya seumpamanya operatornya tidak boleh 2 jam nih terpapar. Maka kita harus ada penambahan 1 operator lagi. Jadi 1 shift itu ada 2 operator. Jadi penambahan operator dan diatur dengan schedule time-nya. Nyambung nggak nih? Nah itu namanya rekayasa administratif. Contoh lain seumpamanya terkait dengan faktor ergonomi. Dari stasiun kerja berdiri dipindahkan ke stasiun kerja yang duduk. Yang duduk dipindahkan yang berdiri. Diceng. Tapi bukan pekerja yang teknis. Operator dipindahkan ke bagian keuangan seumpamanya. Habis duit Pak. Uang keuangan duduk ke di operator. Banyak Pak yang tidak hidup mesinnya. Disesuaikan Pak. Yang bukan teknis atau non teknis. Untuk mengajukan untuk dibelikan atau diadakan APD maupun peralatan. Tapi itulah tadi tidak komitmen. Yang pihak atas pun tidak komitmen. Yang di bawah pun tidak komitmen. Sudah diunjuk APD tapi tidak dipakai. Benar enggak? Benar enggak? Dikasih masker tidak dipasang. Dipakai earplug, dikasih earmuff tidak dipasang. Artinya tidak komitmen. Bagaimana nih? Kontrol kita nih gimana nih? Biarlah Pak, peka-peka lah dia. Mati-matilah dia lah, malah ngomonginnya. Bukan itu caranya. Bagaimana caranya? Jadi intervensi, diperingatkan. Peringatan pertama, peringatan kedua. Ketiga, SP1. Berani tak? Berani tak kira-kira? Enggak berani. Takut kena cadang baliknya. Aduh. Di sinilah tanggung jawab kita seorang safety. Kita tidak boleh pakai perasaan. Kita harus pakai akal yang sehat. Kalau sudah ada yang mati, siapa yang tanggung jawabnya? Wong safety dulu yang dipanggil. Bukan direktur dulu yang dipanggil. Wong safety dulu yang dipanggil. Jadi untuk melakukan kontrol terhadap SOP ataupun penggunaan APD, harusnya kita berani mengintervensi. Kita harus menegakkan aturan. Kalau dia tidak ngikutin, peringatan pertama, kedua, SP1. Tanpa kompromi. Belum pernah aku dengar ini. Pak, ada di SPF Pak seumpamanya. Tidak pakai helm Pak. Lah teguran ketiga, kami SP1. Belum ada aku dengar. Nah, jadi harus berani mengambil sanksi. Begitupun sebaliknya, kalau pekerja kita yang memang disiplin, memberi contoh teladan yang benar, ya kasih reward. Dikasihlah reward sebagai contoh. Dengan demikian akan terbentuk perilaku yang benar, perilaku K3. Barulah kita ngomong soal safety culture.
Masih ada kecelakaan, berteriak safety culture, tidak usah dulu. Malu ya. Nah, untuk membentuk safety culture itu bukan orang K3 saja yang bisa bicara K3, tapi orang yang di awam pun di situ dia bisa berperilaku dengan perilaku K3. Nyambung ya? Demikian saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Bobi Suhaimi dari PT Wahana Safety. Mungkin sebelum mulai saya mau pantun, boleh? Iya. Belum. Ya, pergi ke Musi, naik perahu. Cakep. Singgah sebentar di 16 ilir. Cakep. Hidup ini jangan malu-malu. Cakep. Nanti jadi orang pandir. Jadi maksudnya nanti di presentasi saya, kalau ada yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Nanti nggak ngerti gitu, nanti malah tambah bingung. Untuk topik kali ini kita mau bahas untuk gas. Jadi saya tidak mau bahas hierarki segala macam. Jadi kan dari hierarki itu kita langsung ambil yang paling bawah deh. Itu yaitu APD. APD itu juga kita maksudnya untuk tiap aplikasi itu pasti berbeda-beda. Ini kita ambil contoh confined space. Jadi lebih mengerucut lagi, di mana confined space itu kan ruang terbatas ya. Jadi kita butuh alat yang namanya gas deteksi untuk menentukan apakah kita bisa masuk atau diperbolehkan masuk atau tidak, atau harus menggunakan APD lebih jauh. Nah, tapi sebelum tahu itu gas detektor apa segala macam, gas itu apa sih? Gitu. Jadi pengertian gas itu pada umumnya itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda atau Yunani ya, gas, chaos gitu. Jadi itu suatu bentuk yang tidak tetap, memiliki bentuk tetap, tapi volumenya akan mengisi seluruh ruang yang tersedia dan partikelnya itu bergerak bebas. Jadi gas itu tuh boleh dibilang akan terus bergerak ya, karena dia ada energi kinetik atau energi geraknya itu. Ya, next. Nah, lebih spesifik lagi, gas itu bisa lebih ringan, jadi dia bisa di atas atau lebih berat, jadi bisa juga dia di bawah. Dan bisa berbau maupun tidak berbau. Bisa juga berwarna, juga tidak berwarna. Oke, next. Nah, ini untuk beberapa gas yang memiliki sifat masing-masing, atau boleh dibilang satu adalah flammable gas atau gas mudah terbakar. Ya, paling gampang kita ambil contoh LPG. Gas LPG itu kan yang buat kita masak, itu gas yang mudah terbakar. Ada lagi gas toksik atau gas beracun. Mungkin di sini udah banyak yang tahu ya, gas-gas beracun itu ya seperti CO atau karbon monoksida atau atau H2S ya, hydrogen sulfide, klorin dan lain-lain banyak lagi. Nah, expiation gas itu maksudnya kita hidupkan dengan menghirup O2. Jadi kalau O2 ini kurang atau turun atau tidak memenuhi standar yang kita hirup, itu kita bisa dianggap kekurangan oksigen atau gas yang mengurangi oksigen. Gas-gas seperti apa? Itu seperti nitrogen. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah purging ya. Jadi purging itu dia menurunkan level O2-nya itu ke level 10%. Itu biar gas-gas yang mudah terbakar itu tidak bereaksi karena kekurangan oksigen. Nah, oksigen di sini ini sudah tergantikan dari nitrogen tadi. Oke, next. Ya, ini mungkin tadi sudah dibahas juga di slide saya sebelumnya. Saya refresh sedikit. Jadi ada fire atau segitiga api. Itu di mana untuk terbakar itu butuh 3, yaitu oksigen, panas atau sumber api, dan juga bahan bakar. Jadi ada apinya, ada oksigennya, ada bensinnya, ada bahan bakarnya.
salah satu ini tidak terpenuhi, tidak akan terjadi kebakaran atau ledakan. Makanya tadi saya jelaskan di purging itu O2-nya sudah diturunkan. Bahaya tadi apa? Risk-nya apa? Hazard-nya apa? Terus persiapan dalam arti APD-nya bisa atau ininya persiapan yang lain-lain, dokumentasi. Baru kita lakukan pendeteksian gas atau kita sebut gas detection. Jadi sebelum masuk kita cek dulu apakah ruang terbatas tersebut aman dari gas-gas yang tadi, gas mudah terbakar, gas kekurangan oksigen atau gas beracun. Nah, habis itu kita lakukan cleaning atau dalam artian kalau memang ada gas yang berbahaya, kita buang dulu gasnya. Bisa nggak nih kita buang? Kita buang dulu atau kita ventilate, cleaning. Baru setelah itu kita masuk ke dalam confined space, ke dalam ruang terbatas tersebut. And to be continued. To be continued masih dalam artian kalau terjadi apa-apa. Gitu. Pak Bobi. Nah, ya. 3 menit lagi, Pak. Oke. Definisi ya. Definisi ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana pekerja dapat memasuki ruang tersebut tapi tidak untuk melakukan pekerjaan dalam keadaan terus-menerus. Jadi ruang terbatas itu tidak hanya oke, ini ruang terbatas, tapi tidak pernah ada orang diperbolehkan masuk, ya itu bukan ruang terbatas. Berarti memang ruang yang tertutup aja kita tutup, tidak boleh masuk. Nah, ruang terbatas ini adalah ruang yang mereka memang boleh diperbolehkan masuk ya. Pekerja dapat memasukinya, tapi tidak untuk bekerja secara terus-menerus. Ini pengertian dari OSHA, ya. Nah, untuk keputusan dirjennya itu nanti bisa dilihat di tadi nomor itu. Pengertian dari ruang terbatas. Oke, next. Ya, ini untuk prosesnya. Jadi seperti tadi didata dulu, oke, kalau enggak ke sana, kalau oke ke sini, terus gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah stop. Oke, next. Nah, ini karakteristiknya. Jadi bisa ventilasi yang buruk, unstable material atau materi yang tidak ya berubah-berubah, bisa terjebak ya, terjebak atau terkurung. Bisa juga ada energi terlepaskan dari dalam confined space itu. Bahkan bisa juga tidak ada udara atau memang benar-benar ruangan itu memang terisolasi. Gitu. Next. Ini contoh aja. Jadi tadi juga sudah dikasih lihat, cuma ini lebih ke beberapa contoh confined space. Ya, jadi ini memang terkadang dimasukin orang memang untuk melakukan cleaning segala macam gitu. Lubang seperti itu ya, di rumah itu pun juga kadang ada ya. Seperti sumur itu juga confined space. Oke, next. Ya, ini untuk identifikasi tadi ada risiko terjatuh apa enggak, terpleset apa enggak, orangnya boleh masuk apa enggak, ada bahaya listrik apa enggak, ada bahaya barang terjatuh apa enggak, udaranya gimana, panas atau normal. Sebelumnya saya Ian Marzanur dari Wilmar Group. STL itulah short term exposure limit, yaitu ada batas paparan maksimal untuk jangka waktu yang singkat, biasanya 15 menit, Pak. Oke. 100. Oke, terima kasih. Untuk pembicara selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Pak Husni. Ya. Terima kasih kepada Pak Bobi yang telah menyampaikan materi tentang gas detektor, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Frans tentang materi SCBA. Kepada Pak Frans, dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya kebagian breathing apparatus. Coba siapa yang sudah pernah menggunakan breathing apparatus SCBA? Angkat tangan. 1, 2, 3, oke. Nanti bisa praktek di belakang juga, SCBA-nya ada disiapkan. Tapi kalau scuba itu sedikit ada perbedaan karena
self-contained underwater, jadi harus digunakan pada saat kita menyelam. Itu beda. Next. Kita bicara alat pelindung pernapasan, ada yang disebut air purifying respirator atau APR. Kalau ini sifatnya filter. Mulai dari filter pada saat kita COVID misalnya, itu alat pelindung juga. Yang paling kiri, dust mask. Kemudian ada yang half mask, yang ada cartridge bisa yang satu disposable, yang satu reusable, bisa dipakai berulang kali. Itu juga pelindung. Kalau sudah mulai bisa iritasi di mata, kita pakainya yang full face mask. Kalau sudah mulai nggak nyaman pakai yang itu, kita pakai yang ada kipasnya di mesin kipasnya di sini. Ini juga masih masuknya APR karena semua pakai cartridge. Next. Jadi ini statistik. Kira-kira kita tidak menghirup oksigen murni ya, kita menghirupnya udara. Jadi kita lihat yang tengah, kebutuhan dari volume udara yang kita hirup pada saat kita beraktivitas. Next. Nah, ini kita bicara tentang bagian-bagian SCBA. Mungkin bisa dibantu teman saya dari belakang bisa menunjukkan SCBA itu apa. Jadi SCBA yang paling utama ada backplate-nya. Backplate-nya seperti yang saat ini dibawa, yaitu backplate. Jadi backplate itu terdiri dari harnessnya supaya nyaman digunakan, sudah ada paddingnya, kemudian juga ada rangkanya yang untuk bisa memasangkan silindernya supaya bisa terpasang dengan nyaman, dan itu bentuknya juga sesuai dengan ergonomis dari tubuh kita. Kemudian ada lagi yang disebut dengan di sini ada yang pressure reducer. Jadi ini fungsi alat ini jantungnya SCBA, ini untuk menurunkan tekanan. Yang pertama adalah penurun tekanan pertama ini, pressure reducer. Penurun tekanan kedua itu ini yang akan dikonek ke masker. Jadi lung demand valve itu tugasnya sama dengan yang di backplate-nya ini, menurunkan tekanan. Kemudian masker, jadi ada pressure reducer, kemudian lung demand valve. Ini 300 bar. Silinder ini isinya udara 300 bar. 300 bar itu kalau kita bernapas sekarang kira-kira 1 bar atmosfer. 300 bar berarti 300 kalinya. Kenapa, Pak? Nanti ya, Pak. Siap. Jadi 300 bar kemudian diturunkan oleh pressure reducer menjadi 7,5 sampai kira-kira 9 bar tergantung dari manufacturer-nya. Ya. Setelah itu baru diturunkan lagi oleh lung demand valve supaya aman kita hirup, karena biasa kita hirup 1 bar. Kalau 300 bar paru-paru kita jebol. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang rumit sebenarnya. Sebenarnya ini adalah udara yang biasa kita kompres 300 kali, dimasukkan ke dalam silinder, sama alat ini diturunkan lagi supaya kita pakai aman. Tugasnya alat ini sebenarnya itu. Nah, nanti kenapa sih Pak nggak langsung aja diisi yang 1 bar gitu ya? Nanti ada hitung-hitungannya kenapa. Tapi ini sekarang 300 bar yang dipakai. Jadi ini kalau kita habis dikonsumsi udaranya, kita bawa ke kompresor tukang tambal ban nggak mungkin bisa ngisi. Karena tekanannya kecil, nggak bisa ketemu. Jadi harus menggunakan breathing air compressor yang memang 300 bar supaya bisa masuk. Kemudian masker selalu didesain disebutnya positive pressure, sehingga apabila terjadi kebocoran pada saat menggunakan,
udara yang dari dalam keluar, bukan udara dari luar masuk. Kalau sekarang disebutnya positive pressure. Dia akan selalu di atas 1 bar sedikit, kira-kira mungkin sekitar 0,3%. Next. Nah, silindernya sendiri sudah tidak menggunakan lagi silinder steel. Kalau dulu silinder steel berat, sekarang sudah karbon composite. Mulai ada yang dengan lifetime ini dites, dijatuhin beban sehingga valve dari silindernya patah. Nanti dicoba dari mulai silinder yang steel yang berat sampai silinder yang komposit yang ringan. Itu voucher lagi. Ya. Oke. Tadi bicara gas beracun, bisa kasih contoh nggak? 2 aja dan diceritakan karakteristik gasnya apa? 2 aja, 2 gas beracun dan diceritain sedikit kenapa itu bahaya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Wardomo Pak, dari PT DSSW Power Sumsel. Ya, 2 gas beracun, contohnya ada H2S Pak, hidrogen sulfida. Itu adalah gas yang berbau seperti telur busuk. Apabila tercium bisa menyebabkan kekurangan oksigen atau pingsan, bisa menyebabkan sampai dengan kematian. Selanjutnya ada CO, karbon monoksida. Ini adalah gas beracun yang tidak berbau, tidak terlihat, dan tidak berwarna, sehingga bisa tiba-tiba menyebabkan orang bisa terpapar dan langsung mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan pingsan. CBA, dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang fall protection yang akan disampaikan oleh Bapak Tony. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sultoni Hakidi. Saya dari Wahana Safety, spesialis untuk fall protection. Nah, sebelum kita diskusi jauh tentang fall protection, saya ingin lihatkan dulu satu video ke Bapak Ibu semua. Boleh diputar? Di sini ada satu orang pekerja, operator mobil tangki. Sayangnya operator ini sama sekali tidak memakai alat pelindung diri. Nah, kita tahu tadi kita udah sampaikan bahwasannya TKPK itu tenaga kerja pada ketinggian. Artinya itu pekerjaan yang sifatnya itu menggantung, yang nggak ada platform. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang cleaning gedung, nah menggantung pakai akses tali atau rope access, itu bisa disebut dengan pekerjaan TKPK. Nah, untuk equipmentnya atau full body harnessnya itu beda Pak. Jadi di sini full body harness itu ada bantalan di pahanya, terus di pinggang, terus di bahu, agar menghilangkan atau mengurangi suspension trauma. Kalau untuk full body harnessnya, untuk yang TKBT ini biasanya cuma ada dari depan sama di belakang. Di belakang ini biasanya buat double hook lanyar atau konektor. Angkor, konektor, sama full body harness. Belum Pak ya? Kira apa yang kurang Pak? Angkor, betul. Jadi untuk bekerja di ketinggian ini minimal harus memenuhi ABC ini Pak. Harus ada angkor, harus ada konektor, harus ada full body harness. Karena kalau salah satu dari ini tidak ada, itu belum bisa disebut dengan bekerja ketinggian Pak. Tripod, David arm, sling, beam angkor, tipe C itu lifeline system. Next. Nah, tipe A ini kan single anchor point nih Pak. Ini biasanya bisa ditanam di beton atau di struktur kayak H-beam atau WF.
Sama biasanya kalau Bapak Ibu tahu teman-teman yang suka climbing, biasanya mereka nanam di tebing, Pak. Ditanam di batu tebing sebagai angkor mereka. Itu bisa kita sebut dengan angkor tipe A atau single anchor point. Next. Ada pertanyaan, Pak? Kira-kira siapa yang bisa jawab perbedaan fall arrest sama fall restraint? Saya Dwi Elmando dari CIP. Untuk perbedaan dari fall arrest dan fall restoration, fall restoration mencegah potensi jatuh dan fall arrest menangkap potensi jatuh. Terima kasih. Oke, fall restraint mencegah operator sampai di titik jatuh. Jatuh, iya. Oke, kalau fall arrest menangkap operator kita jatuh. Oke. Terus satu, Pak. Dahulu. Jadi sebelum dilakukan pekerjaan, kita harus identifikasi area, apakah tempat itu termasuk confined space, yaitu ruang terbatas yang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan secara terus-menerus. Nah, tim kerja biasanya itu dilakukan oleh 4 orang karena memiliki potensi bahaya dan harus ada beberapa pengawas. Jadi biasanya ada seorang entry supervisor, ada seorang gas tester, ada yang authorized entry atau entrant, dan 1 orang standby man. Jadi di sini akan diperagakan dengan 3 orang. Jadi dianggap saya sebagai entry supervisor, sekaligus nanti saya yang akan memberikan narasi cara masuk ke dalam confined space. Dan seluruh peralatan kerja APD juga harus dilengkapi ya. Dipastikan juga dalam keadaan baik. Oke, teman-teman udah siap? Oke, dalam identifikasi ini, confined space ini kita akan melakukan entry. Jadi di sini dianggap kita sudah melakukan administrasinya ya terlebih dahulu, karena hanya orang-orang yang memiliki izin atau permit yang diperbolehkan untuk melakukan tugas ini. Jadi kalau yang tidak punya izin itu tidak diperbolehkan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, kita harus melakukan pengurusan izin kerja atau permit to work, yang pastinya itu akan dikeluarkan oleh orang-orang HSE. Permit ini menjadi bukti bahwa seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi, termasuk hasil tes gas, kesiapan ventilasi, dan rencana tanggap darurat. Jadi di sini karena kita tidak ada ventilasi, jadi kita hanya akan melakukan simulasi confined space entry aja. Oke, silakan teman-teman bisa memulai. Jadi Pak Dani di sini memakai SCBA karena kita anggap confined space ini kita tidak tahu ada gas apa atau ada bahaya apa. Jadi persiapannya adalah dia akan melakukan masuk ke dalam confined space dengan menggunakan SCBA. Sedangkan Pak Tony itu tidak mengenakan SCBA karena dia hanya akan melakukan operating tripod di atas, dan Pak JJ itu hanya akan melakukan tes gas. Jadi sebelum masuk kita tes dulu ada gas-gas apa atau ada risiko gas apa yang mungkin bisa terjadi. Nah, untuk melakukan naik atau bekerja di ketinggian, ini kita menggunakan double lanyard ya, dan harus dipastikan bahwa anchorage atau lanyard harus tetap tercantol pada anchorage. Jadi tidak boleh pada satu titik atau suatu momen dua-dua lanyard itu terlepas. Jadi at least harus ada satu yang terkait pada anchor. Jadi nanti di peragaan ini Bapak bisa lihat akan selalu tercantel pada saat melakukan bekerja di ketinggian. Nah, Pak JJ ini menggunakan SRL, jadi di sini akan selalu terattach. Jadi
dia tidak mencantol double lanyardnya karena di situ sudah terkait sama SRL. Nah, setelah naik, PJJ tetap harus mencantelkan lanyardnya dia pada anchor yang ada di samping sebelum melepas SRL yang dia pakai. Jadi dipastikan dulu APD yang digunakan sudah benar, sudah baik, dan berfungsi. Jadi jangan sampai di atas baru ini. Oke? Pak Dhani melakukan naik ke platform. Hati-hati. Dengan catatan itu masih ter-attach ya. Ter-attach pada anchor. Nah, di atas dulu dia punya lanyard pada anchor di samping, baru melepas SRL. Jadi prinsipnya tetap harus 100% attach. Tidak boleh ada satu momen atau satu titik yang dia tidak ada attachment pada anchor. Oke, semua tim sudah naik. Nah, yang authorized gas tester akan melakukan demonstrasi, ya, dia akan melakukan pengecekan gas itu dengan 3 level. Jadi seperti yang kita lihat, Pak JJ itu memegang gas detektor, dia akan melakukan tes untuk 3 level, yaitu level di bawah, terus akan melakukan tes di tengah, ya, dan satu lagi akan melakukan tes di atas. Jadi ada ya kurang lebih perlu 3 detik ya, maksudnya kita jangan terlalu cepat juga, karena nanti gas detektornya belum sempat ngebaca udah ditarik gitu. Jadi kurang lebih 3-5 detik sampai tidak ada angka yang berubah, berarti semua aman. Nah, setelah gas tester menyatakan aman, baru authorized entry-nya ini melakukan persiapan untuk masuk ke dalam confined space. Jadi parameter yang tadi diuji pada gas detektor itu adalah kadar oksigen, gas mudah terbakar atau LEL, gas beracun. Yang kebetulan di bawah adalah gas pendeteksi untuk H2S dan CO. Apabila hasil tes gas menunjukkan kondisi tidak aman, pekerjaan dilarang dilakukan hingga tindakan pengendalian dilakukan, yaitu salah satunya dengan ventilasi tadi. Jadi mengeluarkan dulu gas-gas beracun tadi, bisa suction, bisa ducting, atau bisa juga dual fan. Nah, setelah semuanya siap, tadi yang authorized entry akan masuk ke dalam confined space. Di sini juga kita harus perhatikan bahwa kita tetap harus memberikan signage atau loto. Jadi ini untuk memberitahukan kepada unauthorized person bahwa mereka tuh dilarang masuk atau dilarang ya mungkin tidak diperbolehkan, bahkan untuk berada di situ pun tidak diperbolehkan. Jadi hanya authorized person aja. Nah, pada pelaksanaan pekerjaan ini yang authorized personnya, authorized entrant diperbolehkan masuk dengan menggunakan APD yang sesuai dengan hasil tes gas tadi. Tapi ya ini kita memperagakan dengan menggunakan SCBA. Selama pekerjaan berlangsung, standby man juga wajib berjaga di luar. Jadi bukan berarti
authorized enternya ini sudah masuk terus ditinggal gitu. Enggak juga. Jadi yang standby man ini tetap harus mengawasi temannya yang bekerja di bawah. Jadi setelah pekerjaan, jadi ini anggap setelah melakukan pekerjaan ya. Oh ya, untuk masuk ke dalam confined space biasanya tiap perusahaan mungkin ada peraturan berbeda-beda tergantung ruangannya. Tapi biasanya maksimum adalah 2 pekerja di dalam satu tempat dan 1 orang itu monitor di atas. Nah, setelah melakukan pekerjaan, authorized person ini kembali menggunakan tripod, ya. Sebenarnya pada saat pekerjaan tadi juga authorized test gas tadi seharusnya tetap melakukan pengecekan gas secara periodik ya, secara berkala. Tapi karena ini kita hanya simulasi sebentar, seharusnya itu melakukan tes lagi. Nah, setelah ke atas, oke, ini kita sudah selesai melakukan demonstrasi. Jadi penyelesaian dan penutupan pekerjaan, setelah pekerja selesai, seluruh pekerja keluar dari ruang terbatas, entry supervisor memastikan semua aman, peralatan dikeluarkan, dan permit kerja ditutup secara resmi. Evaluasi singkat dilakukan untuk memastikan tidak ada insiden atau kondisi berbahaya yang tersisa. Jadi setelah ini, para pekerja kembali akan melakukan evaluasi. Dan prinsip utama keselamatan dalam confined space entry ini tidak ada toleransi terhadap pelanggaran keselamatan. Karena satu klien kecil dapat berakibat fatal. Jadi prinsipnya no permit, no entry. No gas test, no entry. Jadi harus dipastikan harus ada izin dan harus melakukan pengecekan gas atau tes gas. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Ini demonstrasi dari kami. Semoga nanti bisa yang menginspirasi. Mungkin ya ada kekurangan ya nanti Bapak Ibu juga bisa perbaiki. Mungkin dilihat-lihat, oh kayaknya kita bisa lengkapi lagi nih dengan yang ini. Itu akan lebih baik lagi. Jadi ini simulasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Semoga bisa mengilhami Bapak Ibu untuk mungkin nanti menyusun SOP di perusahaan masing-masing untuk bekerja di ruang terbatas. Sekian, terima kasih. Air dingin, air panas. Atas nama siapa? Dery Septiawan. Apakah masih ada di lokasi Bapak Dery Setiawan? Bapak Oke, Dery silakan Setiawan, maju ke mohon depan. Selanjutnya kita ada 1 buah vakum cleaner. Mas Husni, minta tolong dong. Christian Pratama. Tak mungkin aku nak ngangkatnya nih. Nah, fotonya baik. Ya, oke, selamat. Bukan terbawa tak muat. Cornelius. Oke. Siapa tadi? Oke, selamat Cornelis Langgung Pangestu untuk 1 buah jet cleaner. Habis ini tadi rajin cuci mobil dan cuci motor di rumah. Oke, 2 hadiah utama. Yang pertama kita Ibu ya, Ibu Pina Wahana. Oh. Ya, silakan Bu. Dibawa KTP, KK, SIM dan lain-lain.
Oke, ini hadiah terakhir. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hadiah terakhir, hadiah utama. Operator siap ya? 3, 2, 1. Muhammad Zumadil Auliansyah. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan door prize, yang belum mendapatkan jangan berkecil hati, karena dari kupon yang masing-masing didapatkan tadi bisa ditukarkan nanti setelah pulang untuk mendapatkan souvenir dari PT Wahana Safety Indonesia. Selanjutnya sebagai penutup, sambutan sekaligus penutup acara dari perwakilan Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan dan PT Wahana Safety Indonesia, kepada perwakilan Bapak dipersilahkan. Kalau di depan ini masuk ke kantong sih kok, tangan. Jadi mainlah resiko kami ini Pak, kalau di lapangan kepala dinas tidak ada, sekretaris tidak ada, tidak mungkin kami pulang semua ya, harus ada yang mewakili. Alhamdulillah, saya buka dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelaksanaan seminar sehari ini dalam rangka menyambut perayaan bulan ketiga telah diisi oleh atau diselenggarakan oleh PT Wahana Safety Indonesia ini 99,9% sukses. Alhamdulillah ada door prize. Jarang-jarang ya Allah, perusahaan sudah beri ilmu untuk kepentingan perusahaan, dikasih duit pula, duit, hadiah. Aku tadi bangga nian Pak, sampai ngeluar ke 250 itu tidak ada arti sebenarnya Pak. Cuman dompet ilah kosong lagi tadi, ngasih. Saking bangga kita ya, bangga pelaksanaan ini hadir semua, banyak yang hadir. Dan memang komitmen kita untuk penerapan sistem manajemen K3 itu harus dari diri kita sendiri dulu. Ada hal-hal yang terjadi, perusahaan sudah memberikan, sudah wanti-wanti, penerapan, masih juga terjadi kecelakaan, apa boleh buat, itulah yang terjadi. Nah, sampai sore ini pelaksanaan selesai. Kepada Bapak Ibu dari perusahaan yang tinggal di Palembang, di luar kabupaten kota, semoga sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terjadi apa-apa, berdoa, ketemu istri dan anak. Saya mewakili Kepala Dinas menutup acara ini dengan ucapan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai jumpa kembali. Pelaksanaan bulan ketiga 12 Januari sampai 12 Februari. Terima kasih.